Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa. Apa kabar kalian teman-teman semua, saudara-saudaraku satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Ya, ini akan menjadi video gue terakhir dari London, dan malam ini atau mungkin kalau di Indonesia subuh ya, gue akan terbang kembali ke Jakarta, ke Indonesia, tentunya untuk menyambut laga Indonesia menghadapi Irak nanti di kualifikasi World Cup 2026 di Gelora Bung Karno. Dan seperti tajuk gua di awal-awal, channel ini akan mampir sebentar di Wembley untuk kembali ke Indonesia ya. Jadi gua akan tetap mengikuti terus, mengupdate terus soal tim nasional kesayangan kita. Ada beberapa yang ingin gue bahas di sini, tapi sebelum kita bahas ke timnas, kita akan bicara dulu soal Bang Jai ya, yang baru saja berjaya mengangkat Venezia promosi ke Serie A Italia. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah ada pemain berkewarganegaraan Indonesia yang membawa tim promosi dari Serie B ke Serie A. Dan kalau tidak ada aral melintang, mudah-mudahan idola kita itu Bang Jai akan tetap dipertahankan oleh manajemen Venezia musim depan, tampil di Serie A. Ini sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian, dan juga sebuah kebahagiaan buat kita semua. Mudah-mudahan Bang Jai tetap dipertahankan, tampil di Serie A musim depan, dan terus menjadi backbone bagi pertahanan Indonesia yang terus memupuk juga mimpi untuk bisa tampil di putaran final Piala Dunia. Nah, itu untuk Bang Jai, dan sangat kontributif di dua pertandingan menghadapi Cremonese. Yang bersangkutan berhasil mencatatkan clean sheet. Ya, ini pemain yang sangat kontributif, dan kemarin menang 1-0 ya di kandang Venezia, dan ini sudah diprediksi, bahkan gue juga sudah memperkirakan kemungkinan Venezia lolos itu, kalau gue nggak salah bilang waktu itu 75-80% lah, cukup tinggi, karena memang melihat selama musim reguler pun Venezia bahkan hampir saja promosi secara otomatis sebagai runner up ya, tapi memang tergeser oleh Como, yang tentunya ini menjadi sempurna ya, karena ada dua tim dengan ada bau-bau Indonesia itu berhasil lolos, yaitu Como tentunya yang dimiliki oleh konglomerat Jarum Super, keluarga Hartono, dan tentunya Jai Itses bersama Venezia yang promosi ke Serie A ya. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak akan bisa membela Indonesia nanti menghadapi Irak, tapi menurut gua nggak ada masalah ya. Untuk jangka panjang, ability dan juga kemampuan dari Jai Itses ini dengan tempaan di Serie A ini tentunya sangat membantu nanti untuk keberhasilan tim nasional kita melangkah di kompetisi-kompetisi yang diikutin. Oke, itu dari Bang Jai. Yang kedua adalah soal persiapan tim nasional Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas, sudah menonton, sudah mengulas bagaimana pertandingan menghadapi Tanzania di kualifikasi World Cup 2026 itu di Stadion Madia. Ada beberapa yang jalan, ada yang beberapa enggak. Jadi kemarin udah gue bahas, tapi gue akan menambahkan tentunya salah satunya soal situasi permainan. Karena kita tahu ini agak berisik ya, ada suara klakson. Jadi kemarin itu kan sengaja memang dipilih jam 4 sore supaya nanti juga sesuai dengan jam mainnya sore saat bertanding menghadapi Irak di Gelora Bung Karno. Tapi ternyata kemarin turun hujan sekitar 1-2 jam sebelum pertandingan. Memang gue ngelihat di pertandingannya, gue streaming dari situ, itu memang lapangan basah ya. Dan ini agak sedikit lari dari skenario. Sintayong memang memilih jam 4 tentunya dengan harapan situasinya, suasananya panas juga, sehingga ketika nanti para pemain Indonesia itu tampil menghadapi Irak di GBK jam 4 juga, itu mereka sudah adaptif. Nah, sementara ya kemarin tidak sesuai rencana, cuacanya mendung, jadi lebih cenderung dingin ya. Nah, tapi kita tetap berharap lah ya, walaupun mungkin ini hanya faktor kecil dari perjuangan kita dalam mencoba mengalahkan Irak untuk lolos otomatis ke third round, tapi ya mudah-mudahan ini juga bisa paling tidak mengompakkan para pemain yang ini tidak mudah, teman-teman. Kenapa? Karena para pemain baru berkumpul, kemudian mereka juga baru menjalani satu season full, dan beberapa juga kemarin agak ada yang kurang fit ya. Ance kita udah tahu tidak bisa membela tim nasional kita, kemudian juga Ivar Jenner juga kena tackle segala macam. Jadi kita berharap persiapan ini jangan malam jadi
backfire atau menjadi bumerang buat kita, tapi justru bisa untuk memapping lagi lah kekuatan kita dengan baik, dan gue percaya Sintayong bisa melakukan itu walaupun tanpa diperkuat oleh Jai Itses ya. Mudah-mudahan nanti Jai Itses bisa membela Indonesia menghadapi Filipina. Nah, terkait juga dengan Calvin Verdong, baru saja dengar pendapat dengan DPR ya. Walaupun gue di sini gue tetap mengikuti, dan artinya ini nggak akan lama lagi dia akan berpaspor Indonesia, punya KTP dulu, punya paspor, dan akhirnya langsung bisa diajukan untuk alih federasi. Nah, ini prosesnya kita harus memberikan apresiasi. Bagaimana kalau kita bandingkan dulu ya, itu jauh lebih lama stepnya, apalagi zaman Christian Gonzalez. Mereka benar-benar dia harus benar-benar menjalani 5 tahun ya berturut-turut tinggal di sini sampai abangnya sama bapaknya meninggal kalau nggak salah, dia nggak bisa pulang. Kenapa? Supaya dia tetap bisa cepat jadi warga negara Indonesia. Sementara sekarang di hari yang sama semua dipanggil, imigrasi dipanggil, Dukcapil dipanggil. Jadi di saat yang sama habis disumpah di Kemenhukam, kemudian langsung dicatatkan di Dukcapil dan langsung bisa di saat yang sama punya paspor. Ini luar biasa, kita harus apresiasi, dan mudah-mudahan transformasi atau naturalisasi para pemain ini, terutama Calvin Verdong, bisa berjalan dengan maksimal ya, bisa cepat dan bisa membela Indonesia secepat mungkin. Oke, karena dengan asumsi kita bisa lolos ke third round, maka ini akan dibutuhkan squad yang sangat kuat dan sangat dalam untuk menjalani 10 pertandingan nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Apalagi lawanannya akan semakin berat. Oke, terkait Martin Paes, nampaknya sudah firm ya, dia tidak akan bisa membela Indonesia menghadapi Irak, kemungkinan juga Filipina. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tim dari PSSI atau tim hukumnya mungkin ya khususnya bisa berjuang di CAS atau Court of Arbitration of Sports supaya alih federasinya bisa segera dilakukan. Nah, ini karena kita tahu ada sedikit kendala soal histori dia yang pernah membela tim nasional, sebenarnya under 23 ya, tapi waktu itu umurnya sudah menginjak 21 atau 22, gue lupa. Intinya ada regulasi yang melarang itu, tapi ya selalu dibuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Ya, itu mudah-mudahan segera berhasil. Nah, yang terakhir last but not least, nanti pas hari Kamis ya, pertandingan melawan Irak, tentunya gue akan hadir di sana, tapi gue akan hadir sebagai penonton. Jadi kalau mungkin kalian yang mau nonton bareng-bareng gue, sebelumnya gue akan ngopi-ngopi di daerah situ, kita bisa ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Ayo aja, gue dengan senang hati, dan tentunya kita dukung semua tim nasional Indonesia supaya bisa mengalahkan Irak. Tapi memang tidak mudah, karena Irak juga kemarin sudah tiba di Indonesia. Ya, Irak mungkin nggak akan full tim ya, nggak akan full tim dan nggak akan terlalu ngotot ya, walaupun mereka akan tetap bermain sebaik mungkin ya, tapi mereka kan secara natural tidak punya motivasi ya. Jadi kita berharap kita bisa memaksimalkan partai ini, tapi kalau nggak pun menurut gua nggak ada masalah ya. Kalau prediksi Bung Harpa ini seri, bukan harapan ya. Kalau harapan menang 100-0 langsung lolos, tapi kalau prediksi gua ini seri. Mudah-mudahan kalaupun itu sesuai yang gue prediksi, mudah-mudahan lawan Filipina nanti kita bisa menang dan berpesta di tanggal 11 Juni ya. Tapi apapun itu, kita dukung terus perjuangan tim nasional Indonesia. Dan untuk Bang Jay, sekali lagi selamat udah bisa membawa tim Venezia promosi ke Serie A. Semoga bisa bertahan di Serie A musim depan karena tidak mudah. Dan sekali lagi kita dukung tim nasional kita bersama-sama. Gak usah terlalu banyak berdebat soal fans FOMO atau enggak ya. Kalau memang mereka ada yang kurang, ingatkan dengan baik-baik ya. Dan gak perlu juga kita merasa menjadi fans paling sejati, fans paling yang banyak mendukung. Ya biasa-biasa aja ya, semua juga di atas langit ada langit ya. Kalau kalian mengaku sudah mendukung timnas selama 10 tahun, 15 tahun, sudah mendukung mati-matian, mungkin di sana ada yang lebih gila lagi, kita nggak tahu, tapi diam-diam aja. Oke, terima kasih buat kalian semua yang setia mengikuti channel ini, terutama selama liputan gue di London di UEFA Champions League Final. Dan nggak lama lagi ya, gue akan kembali ke tanah air dan kembali akan menghirup udara Jakarta yang luar biasa bersih, dan kita akan dukung sama-sama perjuangan Indonesia di kualifikasi World Cup 2026 yang akan diselenggarakan nanti di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Terima kasih dan salam sehat.